Halo dulur, selamat datang di Maide United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita masih terus membicarakan update terbaru di Manchester United mengenai pergerakan di bursa transfer. Ada beberapa hal yang menurutku ya menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari Fabrizio Romano, pemain berbakat kelahiran Mali tahun 2006, Seko Kone ditetapkan untuk menandatangani kontrak bersama Manchester United. Berita eksklusif akan segera dikonfirmasi. Manchester United telah menandatangani semua dokumen dan langkah resmi akan menyusul dalam 24 jam ke depan. Biaya 1 juta pound sterling ditambah dengan beberapa add-ons. Kone akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang seperti Cido Obi Martin. Seko Kone sudah masuk dalam daftar sebelum Ineos mengambil alih Manchester United. Ia sudah menarik perhatian pencari bakat United sejak Piala Dunia U17. Itu adalah negosiasi yang sangat sulit dengan penasehat dan manajer klub. Namun hal itu pada akhirnya tetap bisa dimenangkan oleh Manchester United. Oke, ini berita terbaru dari Seko Kone, seorang pemain yang masih berusia sangat muda, 18 tahun. Dan pemain ini akan menjadi proyek jangka panjang bagi Manchester United. Kalau kita lihat beberapa rekrutan Manchester United memang sebagian besar didominasi oleh pemain-pemain muda. Bahkan yang saat ini berada di tim senior itu juga mayoritas masih pemain muda. Lalu kalau kita lihat Seko Kone, pemain yang saat ini berusia 18 tahun, ini sepertinya dalam waktu 2-3 tahun ke depan dia akan masuk ke tim senior, akan dipromosikan dan akan diorbitkan kalau misalkan secara skill, secara kemampuan sudah cukup layak atau bisa dicoba, tentu akan menjadi kesempatan yang bagus bagi pemain ini. Apalagi kalau kita lihat pemain seusianya sudah ada Cido Obi Martin sebagai striker yang saat ini usianya baru 16 tahun. Lalu Leny Yoro yang saat ini juga usianya 18 tahun. Harry Amas, pemain jebolan akademi yang usianya juga ya 16-17 tahun. Jadi sangat banyak pemain-pemain muda di Manchester United yang sangat potensial, yang bisa dijadikan untuk proyek jangka panjang. Nah, ini adalah salah satu tugas yang sulit ya bagi manajemen. Selain membeli pemain yang sudah matang, yang sudah bagus, yang bisa langsung nyetel ketika berada di tim senior seperti ya Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee, itu pun nggak akan cukup ketika Manchester United belum menyiapkan pemain-pemain muda sebagai bentuk regenerasi di tahun-tahun berikutnya. Karena mau bagaimanapun, klub terus berjalan, oke lah kita sekarang masih dalam proses membangun pondasi ibaratnya. Tapi kita pun harus mempersiapkan pondasi yang kuat untuk di tahun-tahun mendatang, gitu loh. Jadi bukan serta-merta membeli pemain saat ini yang bagus, yang kualitas individunya juga oke, cocok dengan skema pelatih gitu. Tapi untuk kedepannya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Maka dari itu pembelian pemain muda ini juga tak kalah penting menurutku teman-teman. Apalagi untuk Seko Kone ini kan pemain yang pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ya. Dari kemarin-kemarin kita sudah tahu proses Manuel Ugarte seperti apa, sesulit apa proses negosiasinya, dan kalau kita lihat lagi pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu sangat sulit untuk dicari. Kalaupun ada itu levelnya belum atau tidak sama dengan Casemiro, ya kan? Jadi kalau kita mencari yang setara, yang kualitasnya sangat-sangat bagus, itu sangat sulit. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, Manchester United mempersiapkan pemain muda yang akan bisa mengisi posisi tersebut di masa yang akan datang. Apalagi untuk sekarang kan Manuel Ugarte sudah resmi datang ke Manchester United. Secara usia juga baru 23 tahun. Di 5 tahun ke depan itu masih bisa bermain bersama United kalau secara performa konsisten, dan Seko Kone bisa dipromosikan ke tim utama.
Jadi ini akan jadi situasi seperti ini tuh bisa terus menjaga kestabilan di setiap posisi gitu loh. Nggak harus Manchester United nggak perlu keteteran kalau misalkan ada pemain yang underperform, terus habis itu ada pemain yang sudah ingin pindah, nggak nyaman di Manchester United, mencari penggantinya ini yang eh, agak sulit kalau misalkan terjadi situasi seperti itu. Jadi ini adalah langkah yang bagus bagi Manchester United dalam mempersiapkan calon-calon pemain yang akan diorbitkan di masa yang akan datang. Kita masuk ke berita yang kedua. Hannibal Mejbri sudah resmi menjadi pemain Burnley secara permanen ya teman-teman. Untuk transfer Hannibal Mejbri ke Burnley, Manchester United akan menerima biaya sebesar 5,4 juta pound sterling dengan tambahan 4 juta pound sterling dan klausul penjualan kembali sebesar 50% dan klausul pembelian kembali. Nah, ini kita sudah pernah bahas sebelumnya. Semua pemain yang dijual oleh Manchester United rata-rata memasukkan klausul penjualan kembali dan klausul pembelian kembali. Hal ini adalah langkah yang sangat bagus, sangat penting juga bagi Manchester United kalau kita bicara soal bisnis. Manchester United terlalu besar kalau hanya bicara soal sepak bola, tentu ada bisnis di dalamnya. Karena mau nggak mau ini adalah klub komersil, tapi selain komersil kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain, sisi prestasi yang sampai saat ini masih belum sebagus itu. Namun kalau kita bicara dari sisi komersil, Manchester United berusaha sebagus mungkin, serapi mungkin, seefektif mungkin dalam melihat peluang di setiap penjualan pemain. Hal itu sudah dibuktikan dari setiap penjualan pemain, ya Manchester United memasukkan klausul penjualan kembali kalau misalkan pemain tersebut dijual oleh klub barunya sekarang. Lalu klausul pembelian kembali kalau misalkan Manchester United suatu saat melihat performanya semakin baik dan tertarik untuk merekrutnya kembali. Jadi Manchester United bisa lebih maksimal dalam mencari keuntungan, bisa lebih maksimal dalam mendapatkan pemain itu kembali di masa yang akan datang. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalkan kayak Hannibal Mejbri suatu saat main bagus bersama Burnley, performanya meningkat, terus habis itu secara kualitas juga konsisten. Nah, akhirnya Manchester United bisa merekrut kembali pemain tersebut dengan harga yang lebih terjangkau sesuai yang sudah disepakati. Itu. Lanjut ke berita yang ketiga, melansir dari Mailsport. Lazio sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Victor Lindelof sebelum jendela bursa transfer ditutup. Mereka harus bersaing dengan Fiorentina, Eintracht Frankfurt, dan beberapa klub Liga Pro Saudi untuk mendapatkan jasa Victor Lindelof. Oke, ini lanjutan dari rumor kemarin bahwasanya Victor Lindelof ini juga sedang diincar oleh beberapa klub lain. Namun ya kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa karena Victor Lindelof pun saat ini kabarnya juga masih cedera dan belum ada satu klub yang benar-benar mengajukan tawaran resmi untuk pemain tersebut. Jadi menjelang penutupan di bursa transfer ya kurang dari 2 hari ya kalau kita lihat dari saat ini dan situasinya sudah sangat mepet. Siapapun yang tertarik sepertinya itu akan menjadi proses negosiasi yang sangat cepat. Ya 10 juta euro langsung deal, sepakat, angkut, bungkus, pindah. karena karena juga waktunya udah sisa 2 hari gitu, sudah sangat mepet gitu loh. Kalau misalkan ada klub yang tertarik ya sepertinya ini akan segera diproses dan dirampungkan proses negosiasinya. Nggak perlu berlama-lama, jangan sampai ketika ada klub lain yang berminat dan Victor Lindelof juga ingin pergi tapi karena waktu yang mepet dan proses negosiasi yang lambat, akhirnya hal itu tidak bisa terwujud. Lalu kita masuk ke berita yang terakhir. Nah, ini situasi dari Christian Eriksen ya. Ajax telah mendaftarkan minat untuk merekrut kembali Christian Eriksen, meskipun masih belum ada tawaran yang diajukan. Ya, kalau misalkan
situasinya belum ada tawaran yang diajukan, sepertinya sampai bursa transfer ditutup juga tidak ada penawaran gitu loh. Ya nggak tahu lagi kalau misalkan Ajax menawarkan 1 juta euro, 5 juta euro, mungkin MU-nya memang benar-benar pengen ngelepas ya, pasti terjual gitu loh pemain ini. Apalagi ya Christian Eriksen kan sudah underperform banget ya di 1 tahun terakhir sejak musim lalu. Dia tidak bisa lagi menjadi tulang punggung bagi Manchester United, mengingat usianya juga sudah nggak lagi muda. Nanti kalau misalkan ada klub, apalagi ini klub masa mudanya dulu ya, Ajax ini, dia bisa kembali ke rumah awal gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh, itu pilihan yang bagus buat dia gitu loh. Oke, mungkin itu dulu teman-teman update terbaru mengenai situasi di bursa transfer Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.